jadi gue baru kelar sholat Jumat. Pas gue nyampe ke sini, gue lihat ada beberapa perbedaan antara masjid-masjid di sini prakteknya sama di Indonesia. Hai guys, balik lagi sama gue Aryo di vlog kedua gue. Kemarin gue udah upload Q&A pertama gue yang temanya tentang kuliah di Prancis. Banyak banget informasi yang gue taruh di situ. Gue kemarin sama kakak kelas gue, mereka udah jauh lebih senior dari gue, jadi mereka jauh lebih ngerti tentang Prancis. Hari ini gue bakal ngajarin kalian tentang bahasa Prancis sama temen gue kemarin kakak kelas yang namanya Zeke. Tapi sebelum ngajarin bahasa Prancis, gue bakal nge-gym dulu hari ini. Gue kurang fit sih, cuman gue udah skip gym kelamaan. Kayak semingguan gue skip gym, nggak enak banget badan, jadi kayak harus balik gitu. Oh ya, nanti abis nge-gym gue juga bakal sholat Jumat. Nanti gue tunjukin masjid di Prancis tuh kayak gimana. Kayak budaya tuh agak beda gitu, menurut gue ya. Gue udah siap-siap sekarang dan gue mau langsung cabut karena ada rendezvous. Rendezvous tuh janjian. Karena gue janjian jam 10 di gym sama Bang Zeki. Oke, langsung aja. Itu namanya CLA, Centre Linguistique Appliqué. Itu tempat gue belajar bahasa. Sekarang gue udah di gym. Terus JK belum datang. Gue mulai duluan ya. Ini Bang JK udah datang. Jadi ternyata dia masih baru. Dan sekarang gue lagi ngajarin. Karena kita lagi pemanasan. Kita lagi main squat karena gue udah lama break. Jadi gue main full body hari ini. Bang Zeki baru pertama kali squat, terus dia mau nyoba 60. Gue udah kasih tahu jangan 60. 60 anjing, 20. Barnya 20. Kita lihat. Skip. Oke. Biar battery. Jadi sekarang kita udah di rumahnya Bang Zeke. Yang kemarin lo lihat kamarnya, ini rumahnya. Nih guys, jadi ada taman-taman gini nih. Sabi banget emang rumahnya. Ini ada, apa bang namanya? Ladybug? Kembang. Di sini ada taman-taman. Di situ kalau nggak salah ada apa ya, kuburan abu mendiang suami. Bener kuburan ya. Bercanda padahal. Serius? Bener. Abu. Jadi gue udah di kamarnya Bang Jeke. Jadi terakhir gue nge-gym main bicep. Lemes banget sebenernya gue megang kamera. Gue lemes banget, gue gemeteran megang kamera anjing. Bang Jeke mau buka baju nih. Siap. Buka dong. Malu. Kayak yang tadi gue bilang, gue gak enak badan hari ini. Tapi gue udah minum vitamin. Tapi gak ngaruh ternyata. Gue hampir black out. Lo ngeliat gak sih yang tadi gue kayak ruko gitu? Yang pas mana? Yang pas lagi bench press. Kalau memaksakan diri. Daripada gak balik ini. Rumahnya enak gede. Lawak. Kayak Arif dah lu. Generasi milenial dia mengerti ke rumahnya, ngerti nggak ke rumahnya? Ke rumah, Giuseppe mati. Tapi enak gede. Meninggal. Ya meninggal maksudnya. Hai guys, jadi sekarang kita di rumah Bang Zeke, balik lagi ke tempat kemarin. Cuma angle-nya doang beda. Sekarang kita mau ngasih tahu tentang sapaan yang dipakai sama orang-orang Prancis yang daily-nya. Kayak kalau kita mungkin kayak apa ya bahasa Indonesia ya? Kita udah terlalu Inggris ya, kayak halo, terus halo. kayak WhatsApp. Iya sih, kalau di Indonesia tuh Pekaps. Apa ya, gue nggak tahu, lupa men kalau Indo nggak punya sapaan ya. Assalamualaikum sih. Assalamualaikum tuh.
assalamualaikum anjir. Kayak udah masuk ke kultur gitu nggak sih Iya, kalau Indo? udah terlalu nyampur Kayak gitu. gue pernah ngeliat artis luar tuh dateng kayak assalamualaikum. Formal ya, Kayak- terlalu formal nggak sih itu? Enggak, maksudnya kayak dia tuh ngiranya assalamualaikum kultur Indo gitu bang. Udah, intinya sekarang kita mau ngajarin sapaan-sapaan yang dipakai di Prancis. Yang pertama, bonjour. Ya, bonjour. Macam-macam sih penyebutannya ya, gue juga kurang ngerti. Ya, Ada yang bonjour, ada yang bonjour. Itu dipakai kapan aja bang? bonjour itu lebih ke general ya, maksudnya lo bisa pakai buat salam pagi, selamat pagi, atau selamat siang sebenarnya bisa juga. Karena bonjour tuh kalau dipecah kayak bong tuh kayak happy gitu nggak sih? Kayak ya. jour tuh day Hari, kayak day. nggak tahu juga gue. Apa ya? Nggak tahu Aneh gue kalau kita ngejelasinnya. literal. Iya, nggak bisa diartiin, cuman intinya kayak jour tuh kayak siang pagi gitu loh. Tapi itu kalau mau ketemu kayak kalau mau cabut bonjour gitu. Have a nice day. Have a Kalau nice day. Bonjour nih tuh. Kayak yang ada di video pertama gue tulis bonjour nih. Terus kalau malam Bonsoir. bonsoir. Sama aja bong, soir tuh malam. Tulisannya agak beda ya sama penyebutan. Karena o ketemu itu jadi apa ya? Jadi wa gitu ya. Wah. Tapi kalau kenapa OUI jadi wi? Ya itu biarkan Prancis orang tuh kurang Prancis. ajar. Tuh, tapi kalau mau cabut kayak dadah-dadahnya tuh bonsoir Ya, bonsoir. kayak have a good night. Nggak enak ya. Nggak bisa sih gue Nggak usah, ngertiin, nggak nggak usah Nggak diartiin. bisa, nggak bisa. Terus ada siang sebenarnya kita makanya bon après-midi. Itu kayak selamat siang di Indonesia lah. Good afternoon ya. Ya, good afternoon. Kan kalau bonjour tuh lebih ke formal ya nggak sih? Lebih ke formal Lebih atau ke kita formal. baru pertama kali ketemu kayak banget. ke orang nggak kenal gitu kayak bonjour lu tahu jalan ini nggak gitu pakai bonjour. Iya. Nah kalau misalnya udah kenal tuh kayak kita pakai salut ya. Salut. Buat anak-anak gaul biasanya salut ya. Atau yang lebih gaul lagi, mungkin kalau udah deket banget pakai quote neuf. Gue nggak pernah denger sih selama ini. Gue denger sih kalau gue main basket ya kayaknya kalau diartiin WhatsApp. Kalau Indo gue nggak tahu. Itu nggak ada gaul ya. Gaulnya ke luar negeri jatuhnya dia. Indo tuh ke US-an ya nggak sih? Tadinya gue kira Indo tuh ke barat-baratan. Kan Europe technically barat. Tapi ternyata lebih ke US, bener-bener US banget ya. Iya, Amerika. Karena emang beda banget sih kalau gue lihat ternyata di sini. Nah setelah sapaan, Prancis tuh banyak banget kayak terima kasih. Ucapan terima Ucapan kasih. terima kasih lah ya. Kalau ucapan terima kasih apa aja? Kayak merci doang ya. Paling merci, c'est gentil. Nah tapi kalau untuk sama-sama itu baik banget. Yang paling simple tuh de rien. Dia yang ya. Terus ada c'est moi. Makasih, enggak, gue yang makasih gitu loh. C'est moi karena moi tuh saya gitu. Terus ada juga pada quoi itu kayak bukan apa-apa kok gitu, atau pas souci, Selalu gitu ya. Je t'en je prie. t'en prie. Kalau formalnya je vous en prie. Sebenarnya je t'en prie sama je vous en prie itu sama. Cuman di bahasa Prancis buat ngomong elu tuh ada dua gitu lah. Ada tu sama ada vous. Nah kalau vous tuh lebih Kalau formal. di Indonesia tuh kayak Anda. kamu dan anda. Sebenarnya Indo lebih diverse sih. Lo, kamu, sumpah Iya. Indo tuh lebih diverse banget. Lo, kamu, situ. Karena gue sih dikasih tau guru gue, Indo tuh kedengarannya simpel, cuman kita harus ngerti secara merata gitu gak sih? Karena udah kecampur sama bahasa daerah. Orang banyak juga kok yang ngomong, karena antum gitu. Antum. Oke, itu udah budaya-budaya Timur Tengah ya. Kalau menurut gua, buat kita yang lahir di Indonesia, buat belajar bahasa Indonesia itu susah. Misalnya ada orang luar dateng belajar bahasa Indonesia, terus suruh bener-beneran sama gue, kayak beneran dia deh. Iya, kalau orang luar yang belajar bahasa kita itu dia pasti merhatiin tekniknya, gramatiknya gimana. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris, kita pasti lebih formal. Orang sana mungkin ngomongnya udah nyampur-nyampur, udah nggak jelas. Iya, cuman kalau Inggris, Prancis, Jerman apalagi kan, itu kayak strukturnya tuh ada banget gitu kan. Tapi setahu gue kalau bahasa Inggris ada yang dipotong-potong gitu kan bahasanya. Dipotong-potong, cuman menyingkat doang kan. Kalau Indo udah berubah. Oh, Ya iya. nggak sih? Ya nggak sih? Kayak contohnya apa bener-bener. Nih, contohnya. Makasih ya, sama-sama. Makasih ya, selo. Slow. Sebenarnya tidak Slow ada tuh. korelasinya ya. Dari bahasa Inggris kan, selo. Ya kan? Iya. Budaya sampai Inggris. Susah jalan. Kulturnya baik banget. Udah terlalu banyak kultur yang masuk. Lanjut deh, kenapa jadi bahas Indonesia Iya. nih. Ya, yang terakhir kita mau ngasih tahu apa ya namanya, gue kurang yakin juga ya. Mungkin basa-basi. Bahasa basi. Kayak, apa kabar? Kayak Iya. kayak gitu sih. Kayak, apa Kayak, kabar apa kabar gitu. lu? Gitu. Nah, kalau di Prancis Yang paling simple ya. Itu Ça va. Kayak di Indo, baik. Baik. Dan jawabnya juga simple, ça va. Sava, kayak Sava, tanda tanya, Sava titik. Gitu Iya, ya. tapi ada juga yang formal mungkin ya. Itu comment allez-vous. Itu udah formal banget sih. Ya, agak yang nggak formalnya itu comment vas-tu. Comment Kayak vas-tu. tadi tu et tu pakai Tu. tu itu kamu, kalau vous itu anda. Coba bilang. Tu vas bien, vous allez bien.
Kalau cara jawabnya gimana nih bang? Sava kan jawabnya Sava. Comment allez-vous jawabnya gimana? Biasanya kita ngomongnya je vais bien. I'm going well. Gue baik dah intinya. Kalau kita kurang baik bisa ngomong je me sens mal. Atau ada juga ekspresi itu ngomongnya je suis pas dans mon assiette. Itu kalau apa sih namanya? Literally. Masa literally ngomongnya kayak anak Jakarta Selatan banget. Literally itu apa ya men ya? Literally kan kalau diartin kayak secara literal. Harafiah. Secara harfiah, iya secara harfiah. Secara harfiah itu gua nggak di piring gua. Oh iya. Je suis pas dans mon assiette. Iya. Gua nggak merasa kayak nggak merasa kayak biasanya banget, gitu ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian ke Prancis, biar orang lebih respect kalian, jangan datang pakai bahasa Inggris. Jangan bilang kayak hello, you speaking in English, jangan kayak gitu. Kalau bisa buka bonjour, comment allez-vous, baru kalian masuk ke bahasa Inggris. Kayak biar mereka bisa ngomong bahasa Prancis nih kayak baru agak kayak- senengnya gitu. Kayak sama aja kalau ada bule approach ke kalian, halo apa kabar, walaupun dengan logat-logat yang ribetnya lebih enak. Oke, itu aja. Yeah. Kita lanjut vlognya. Sekarang gua mau ke masjid. Peace. Ciao. Jadi sekarang gue udah sampai rumah gue. Nih rumah gue. Sekarang gue otw ke masjid ya. Tadi gue lihat zuhurnya jam 1.40. Sekarang 1.50. Jadi semoga gue gak telat. Jadi gue baru kelar sholat Jumat. Sorry tadi gue nggak bisa nunjukin masjid ya. Obviously gue nggak bisa ngomong di dalam. Pas gue nyampe kesini, gue lihat ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ini masjidnya tuh nggak kayak di Indonesia, nggak ada kubah segala macam. Yang kedua, azan. Di Indonesia pakai mic dan pakai speaker gitu-gitu, di sini nggak ada. Setahu gue terkesan mengganggu. Jadi kalau azan, yang azan di dalam terus, jadi azan aja gitu, nggak pakai mic. Lalu yang ketiga, imamnya khotbah 2 bahasa. Jadi yang pertama tuh bahasa, gue nggak tahu bahasa Arab atau Turkish. Yang kedua baru bahasa Perancis. Agak slightly beda yang terakhir. Kalau di Indo kebanyakan abis sholat Jumat tuh kayak mereka stay doa. Tapi kalau di sini abis salam mereka langsung cabut. Kayak literally abis salam mereka cabut semua. Rata-rata gitu. Dan biasa di sini abis sholat ada kayak makanan gitu, itu mereka lagi ngumpul lagi makan. Jadi sekarang gue mau ketemu Lea. Dia minta bantuin edit salah jalan. Dan nanti sekalian gue juga mau ngedit vlog ini. Ya guys, jadi sekarang gue lagi di supermarché. Gue mau nanya ini udah agak lama. Jadi di sini roti itu rata-rata ada alkoholnya. Jadi gue muslim. Gue nggak maksud apa-apa nanya ini. Cuman gue penasaran doang. Menurut kalian roti yang punya alkohol, yang ada alkoholnya tuh, kita bisa makan itu atau enggak? Hai guys. Jadi gue lagi di kamar Lea. Gue lagi ngedit video. Gue lagi ngedit vlog hari ini, tapi tadi gue ngeliat story ini. Gue udah repost di story gue sama yang ini juga. Gue udah repost di story gue. Tadinya gue pengen cerita di situ, cuman kayak kepanjangan, jadi gue cerita di sini aja. Oke, jadi itu emang kelihatannya simpel, kayak cuman gift doang ke dia. Tapi behind itu ada cerita lah. Oke, gue mulai dari mana ya? Jadi dulu gue lumayan ngikutin Josh. In a weird way, dia bikin gue inspired gitu. Apa ya, gue gak ngerti bahasanya sih. Dan kalau kalian tahu challenge yang gue bikin, Share Some Happiness, semoga kalian tahu semua. Gue harap sebenarnya ya ada beberapa alasan kenapa gue mau bikin video itu. Dan salah satunya adalah sekitar 3-4 tahun yang lalu, dia bikin video tentang Thanksgiving yang judulnya How Easy Is It to Make Someone's Day. Nih, gue bakal show kalian video sedikit. Here, there's a protein shake. Yeah. Thank you very much. You just work out? Yeah. There you go. Passing out. Nih, jadi di video itu tuh basically dia sharing lah ya. Kayak dia ngelakuin hal baik ke orang-orang. Dia bagi-bagi roses gitu, bagi-bagi mawar. Dia bagi-bagi protein shake ke orang-orang yang habis nge-gym. Dan dia juga, dia ke drive-thru, tapi dia nggak beli apa-apa. Terus dia bilang ke cashiernya, Mbak, gue nggak beli apa-apa nih, tapi gue pengen bayarin belakang gue. Dan yang belakangnya kayak, wah kok bisa gitu? Nggak tahu dia cuma mau ngasih gitu.
bilang gitu sama kasirnya. Tapi di klip-klip akhir itu tuh ada yang kayak dia ngasih ke belakang, dia bayarin belakangnya, terus yang belakangnya tuh bilang kayak, "Hah, kenapa dia mau bayarin gua?" Terus mbak itu kayak cuma pengen sharing doang gitu-gitulah. Kayak intinya dia kaget, terus dia bilang, "Yaudah gue bayarin belakang gua." Terus di situ tuh gue kayak, oh, ngelakuin something yang baik tuh bikin orang lain mau ngelakuin something yang baik gitu loh. Kayak ada chain, apa ya bahasanya, ada kayak lo ngelakuin nggak tahu gue bahasanya, men. Kayak kalau lo ngelakuin something baik, orang lain juga bakal ngelakuin something yang baik. Si video Josh ini jadi bikin gue pengen bikin gue tergerak untuk memberi, anjay bahasa gue. Dan sebenarnya gue punya cerita ini udah lama, tapi nggak terlalu gue ceritain karena gue takutnya orang mikirnya kayak gue sombong atau gimana. Cuman ya you guys ambil positifnya aja lah ya. Kalau mau ambil negatif nggak apa, tapi positifnya dulu. Habis itu baru hate ke gue, nggak apa. Gue waktu itu lagi bulan puasa, gue pulang dari sekolah, gue ada bingkisan gitu kayak nasi box. Terus gue pulang naik gojek kayak biasa, emang gue pulang naik gojek kan. Terus pas udah nyampe depan rumah, pas udah dekat rumah, gue turun, gue bilang ke masnya kayak, "Ini mas buat mas." Terus dia kayak, "Nggak usah mas, nanti mas gimana gitu." Terus gue kayak, nggak apa mas, lo buat mas aja gitu. Akhirnya diambil, dia bilang makasih, udah gue cabut. Beberapa minggu kemudian gue habis latihan basket gitu dekat rumah gue juga, habis main basket. Gue pulang, gue naik gojek, terus pas naik gojek bilang, "Oh mas Aryo ya?" Terus gue bilang, "Iya." Ya biasa lah ya kan di gojek, di aplikasinya ada tulisan kayak nama gitu-gitunya kan ya. Terus dia bilang kayak, "Oh mas lupa sama saya ya?" Terus kayak, "Iya mas." Terus dia bilang kayak, "Mas yang ngasih saya nasi." Terus gue kayak, apa ya, gue bukan bangga, gue bukan sombong atau gimana, cuman kayak lo ngelakuin something kecil tapi itu ternyata berbekas di hidup orang gitu loh, berbekas di hati orang. Kayak ya mungkin emang kayak cuman nasi box gitu loh, itu cuman roti, tapi mungkin aja itu berbekas di hati orang gitu loh. Gue di situ gue kayak, oh, berbuat baik tuh it feels good gitu loh, men. Jadi karena itu gue kayak pengen bikin video juga yang kayak gitu, karena gue mikirnya Josh bikin gue tergerak buat berbagi gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue bikin kayak gitu juga, ya mungkin aja gue bisa bikin orang pengen bagi-bagi, ya nggak sih. Tapi dulu gue tuh kayak, aduh nanti orang lain bilangnya apa ya, aduh nanti gue dikira apa ya gitu. Akhirnya pas kemarin gue nekat bikin video itu, walaupun sebenarnya banyak yang kritik gitu loh, kayak, "Yuk lo ngapain sih, kayak lo ngide, kayak lo kalau mau bagi-bagi ya nggak usah di-share gitulah gitu." Tapi akhirnya kayak, ya udahlah, kalau tujuan gue positif gak usah mikirin yang negatif gue gitu. Jadi apa hubungannya sama story itu? So beberapa minggu lalu gue udah berhasil kontak sama Josh. Dia bilang mau pakai hoodie gue, mau pakai brand gue. Di satu sisi itu emang kayak branding, promotion, bisnis dan lain-lain. Tapi di sisi lain, ya itu cara gue bilang makasih ke Josh gitu loh. Aduh, jadi gitu. Anjing, gue speechless. Maaf ya. Yaudah, sampai situ aja vlognya. Intinya jangan lupa follow sosial media gue, nanti gue taruh di description box di bawah. Jangan lupa juga gue punya clothing brand namanya s2h.co. Jangan lupa di follow, dibeli. Nanti ada new releases, ditunggu aja. Sama yang terakhir, jangan lupa mulu deh. Yang terakhir, gue bikin challenge yang barusan gue ceritain panjang lebar. Gue gak maksa kalian untuk bikin, tapi kalau lo mau bikin, kalau enggak ya silahkan. Tapi don't forget to do good deeds. Cuman kalau lo bikin, itu udah nerusin apa ya you get it lah. Beberapa tahun lalu Josh bikin kayak gitu, terus akhirnya gue bikin something. Kalau kalian bikin kayak gitu, kalian bakal bikin beberapa orang, mungkin satu pun berarti loh, men. Kayak satu orang berbuat baik ke orang lain gitu loh. Kayak ngelanjutin rantai doang sih. Jadi inti itu, don't forget to do good deeds, don't forget to share some happiness. Have a good day. Kaki sakit. Nggak sakit. Padahal bebannya 0. Sakit guys. Nggak sakit, gemeter. Gemeter.